Ketika Nabi SAW sampai ke Madinah setelah hijrah, Rasul SAW yang pertama dilakukan, Rasulullah bangun Masjid Nabawi yang sekarang kita lihat bersama-sama. Itu yang bangun diantaranya siapa? Ketika Nabi datang ke Madinah, Nabi nggak nyuruh sahabat dulu, Nabi nggak ngomongin dulu, Nabi yang mulai. Nabi angkat itu batu dengan tangan mulianya, saudara. Nabi susun itu batu, saudara. Secara nggak langsung Nabi pengen ngajarin nih ke kita, khususnya para pemimpin. Hei para pemimpin, hei para ulama, kalau kamu mau dihormati, maka al-hal qablal magal. Perbuatan dulu sebelum berkata. Tunjukkan kau yang pertama kali, tunjukkan. Kalau perbuatan, kalau perkataan doang nggak ada, ya ditendang habis itu, orang nggak mau dengar. Kalau kamu mau didengar betul-betul, tunjukkan dulu dengan perbuatan, baru dengan kata-kata, sebagaimana Habibana Muhammad. Makanya saya ingat pernah Al-Walid Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera pulangkan beliau ke Indonesia dalam keadaan dimenangkan oleh Allah. Pernah pengajian bulanan waktu itu, foto-fotonya mungkin kalau dicari di Google masih ada, pengajian bulanan. Ketika lagi pertengahan ngajar di pengajian bulanan, lagi asyik ngajar, ramai yang hadir di pengajian bulanan, ribuan yang hadir. Pertengahan ngajar, rumah tetangga kebakaran, saudara. Akhirnya begitu itu rumah tetangga kebakaran, beliau stop, jamaah disuruh tunggu, nggak nyuruh laskar dulu, nggak. Beliau sendiri turun dengan jubahnya, dengan imamahnya, dengan ridanya masih lengkap. Itu ikut turun ngangkat air untuk padamin api di rumah tetangganya, saudara. Sampai itu baju hitam semua. Dari mana belajar begini? Dari kakeknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi para pemimpin kalau mau dihargain, kalau mau dihormatin, tunjukkan dulu dengan perbuatan sebelum dengan kata-kata. Pemimpin ngomong ke rakyatnya, tobatlah kalian supaya ini pandemi berakhir. Pemimpinnya dulu tobat, jangan zalim. Bagaimana rakyatnya mau dengerin dia tobat kalau pemimpinnya tetap zalim? Betul. Ini lagi rame nih urusan vaksin. Lagi rame urusan vaksin. Masyarakat nggak percaya sama vaksin. Masyarakat ragu sama vaksin, umat ragu. Sederhana, simpel. Kalau mau masyarakat percaya, kalau mau umat percaya, kalau mau masyarakat yakin, yang pertama kali divaksin presiden sama anak-anaknya. Betul. Habis itu menteri-menterinya suruh vaksin. Habis itu gubernur-gubernur, habis itu Kapolri, Panglima TNI suruh vaksin duluan, baru warga. Pegang omongan saya 1000%, rakyat bakalan percaya. Tapi ini kagak, rakyat jadi kelinci percobaan. Yang atasnya nggak mau, menteri begitu ditawarin, wah jangan kita, biar rakyat aja dulu, paling lo bawa menyang. Betul. Bagaimana rakyat mau percaya kalau begitu? Tunjukin dulu dengan perbuatan. Ini vaksin buat rakyat. Sebelum rakyat yang pakai, pemimpinnya dulu pakai. Presiden suruh vaksin dulu, itu percobaan. Anak-anaknya presiden suruh vaksin, menteri-menterinya suruh vaksin dulu, pimpinan polisi, Kapolri, TNI suruh vaksin dulu. Kalau semua pimpinan udah begitu, baru rakyat bakalan mau. Kenapa? Karena pemimpinnya berkorban buat rakyatnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Kira-kira jelas atau tidak? Itu akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi. Nabi berbuat dulu, baru Rasulullah SAW berkata-kata. Lagi rame masalah apa? Sertifikasi dai. Wah, Masya Allah, sertifikasi dai. Lagi rame nih. Dai udah kayak frozen food pakai sertifikasi, saudara. Udah kayak frozen food. Sertifikasi dai lagi rame. Wah, umat nolak. Bagaimana nggak mau nolak? Yang mau sertifikasi Kementerian Agama. Lah menteri agamanya khotbah Jumat, rukunnya kagak full, saudara. Bagaimana dia mau sertifikasi? Sekarang begini aja, begini. Orang ini kalau mau ngasih sertifikat berarti kan ngasih pengakuan ya. Ngasih pengakuan. Kalau mau ngasih pengakuan berarti yang ngasih stempel tuh harus orang yang lebih tinggi atau yang lebih rendah? Mau sertifikasi dai ulama berarti yang ngasih stempel harus lebih alim apa kagak? Saya mau tantang, siapa di Bekasi yang berani ngetes Habib Ahmad bin Soleh, sertifikasi Habib Ahmad bin Soleh? Siapa di Bekasi yang berani sertifikasi Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar? Mikir. Bagaimana umat mau nerima kalau begitu? Yang mau sertifikasi sendiri nggak layak, nggak memenuhi kriteria, saudara. Betul. Ini akhlak yang ditunjukkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu
Rasulullah ngangkat batu ikut membantu daripada pembangunan Ka'bah. Ketika sudah selesai pembangunan Ka'bah tersebut, tinggal sisa Hajar Aswad. Nah, ini riwayat yang masyhurah, tinggal sisa Hajar Aswad. Ketika itu masing-masing kabilah berebut pengen naruh Hajar Aswad, sampai hampir terjadi peperangan. Itu berhari-hari tuh, sampai berhari-hari, sampai 4 layalin wa khamsan, sampai 4 malam 5 hari ribut, hampir pertumpahan darah. Ketika itu mereka berebut siapa yang akan naruh Hajar Aswad, karena sebuah kemuliaan yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya ketika itu. Sampai akhirnya Aba Umayyah ibn al-Mughirah al-Makhzumi menawarkan kepada mereka, udah begini saja, kita tunjuk satu orang untuk menyelesaikan cekcok di antara kita ini. Nah, nanti kita lihat nih, pokoknya siapa yang pertama kali masuk masjid setelah ini, nah itu tuh nanti yang kita akan jadikan hakim, penengah untuk menyelesaikan problem di antara kita. Akhirnya subhanallah, ketika mereka sepakat, subhanallah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala punya aturan. Setelah itu masuklah lewat pintu tersebut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka mengatakan, begitu lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, ketika itu Nabi belum diutus, umur 35 tahun, apa mereka katakan? Hadzal amin radinahu hadza Muhammad. Hadzal amin radinahu. Ini nih pemuda yang amin, yang amanat, nggak pernah bohong, nggak pernah dusta, nggak pernah khianat. Radinahu, kami ridho, kami sepakat, kami pasrahkan kepada dia. Hadza Muhammad. Akhirnya mereka sepakat, saudara, dan akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengasih solusi, dibentangkan sebuah kain, masing-masing daripada pimpinan kabilah yang ribut tadi pegang ujung daripada kain tersebut, diletakkan itu batu di tengah-tengah, dan batu itu dibawa sampai mendekati tempat Hajar Aswad, dan akhirnya batu tersebut diletakkan, diangkat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita dapat pelajaran. Apa pelajarannya? Syuf, tadi mereka katakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadzal amin radinahu hadza Muhammad. Ini Nabi belum diutus nih, ini kabilah Quraisy lagi ribut. Begitu Rasulullah masuk, mereka sepakat satu suara, nggak ada yang beda. Hadzal amin radinahu. Ini orang kita sepakat amanat, dia nggak akan bohong, nggak akan dusta, kami ridho kalau dia nghukumin. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah seorang saleh. Rasulullah adalah pribadi yang saleh. Tapi Rasulullah belum membawa wahyu saat itu, saudara, belum diutus jadi nabi. Begitu Nabi diutus jadi nabi, Rasulullah bukan hanya saleh tapi musleh. Rasulullah datang untuk merubah keadaan yang ada saat itu. Ketika Rasulullah hanya sebatas seorang saleh, tidak membawa wahyu, belum datang untuk membawa perubahan, mereka terima dengan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka terima. Tapi begitu Nabi bawa sesuatu yang mereka nggak suka, bertentangan dengan hawa nafsu mereka, hilang tuh yang tadi mereka bilang amin, yang tadi mereka bilang orang terpercaya. Seharusnya kalau mereka konsisten, kemarin mereka katakan amin, terpercaya, urusan Hajar Aswad, apalagi urusan wahyu, mestinya lebih terpercaya. Betul lah, betul. Tapi begitu Nabi datang bawa wahyu, Nabi suruh tinggalkan itu asnam, patung-patung, Nabi suruh tinggalkan itu ajaran jahiliyah, ditinggalin Nabi sama mereka, diperangi Nabi sama mereka. Masya Allah. Yang pertama artinya apa? Artinya orang alim, orang soleh. Selama dia masih soleh, selama dia soleh, betul-betul ahli ibadat, orang ahli zikir, waduh, dia dicintain sama orang, dicintain. Tapi begitu dia nyinggung, nah kayak tadi Habib Ahmad bilang tuh, nah, tuh apa makanya pakai baju bagaimana, Beb? Badan udah kayak gede begitu, udah kayak apa, bajunya ketat, kelihatan kemana-mana. Nah, itu yang tersinggung tuh nggak terima tuh, saudara. Itu udah mak penda tuh, musleh tuh. Begitu masuk ke bab itu tuh langsung ada yang mabangina, mau begitu, muhib. Nggak mau didandanin. Ada yang cinta, ada yang benci langsung. Begitu disenggol-senggol urusan milih pemimpinnya, langsung tuh.
Begitu disenggol-senggol urusan jangan begini jangan begitu, langsung tuh itu udah sunnatullah. Maka jangan heran kalau ulama-ulama yang menyuarakan kebenaran, menyuarakan hak udah pasti dibenci udah. Bahkan di dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali menyebutkan satu riwayat, nanti sayati 'alan nasi zamanun la an takuna fihim jifatu himar ahabbu ilaihim min mu'minin ya'muruhum wa yanhahum. Allah. Kata Imam Ghazali, nanti kalian jangan heran. Ini riwayat dikutip oleh Imam Ghazali. Kata ulama salaf, kalian jangan heran. Nanti akan datang satu zaman, andai kata ada bangke keledai, la antakuna fihim jifatu himar. Andai kata di tengah-tengah mereka ada bangke keledai, bawa penyakit ini bangke. Andai kata ada bangke keledai di tengah-tengah mereka, itu lebih mereka senang ketimbang ada seorang mukmin yang amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Udah terjadi di zaman kita nih. Ada orang ngaco-ngacoan. Zaman sekarang kalau lagi rame tuh, odading mangole. Lagi rame, gara-gara apa ramenya? Gara-gara promosinya pakai ngomong jorok. Viral, diundang kemana-mana, rame. Yang dagangnya rezeki dia, alhamdulillah. Tapi ini yang promosi pakai ngomong jorok, ngomongnya kotor terus nggak berhenti, saudara. Viral, diundang ke sini, diundang ke situ, diundang ke sini, diundang ke situ. Wah, rame luar biasa. Coba begitu ada ustadz satu yang negor, ustadz kolot nih, ribet nih ustadz nih, nggak gaul nih, ngurusin orang aja, urusin diri ente sendiri. Artinya apa? Mereka lebih seneng ada bangke yang bau, yang ngerusak anak-anaknya, yang ngajarin anak-anaknya ngomong jorok daripada yang ngebenerin keluarganya, saudara. Terjadi. Apa yang diomongin salafun saleh terjadi, saudara. Masya Allah. Makanya itu pelajaran dari apa yang terjadi pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang amin, belum bawa wahyu, ketika itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diterima oleh semuanya. Tapi begitu Rasulullah bawa wahyu, mulai bersinggungan kepentingan sebagian pihak yang nggak mau kepentingannya digoyak, habis-habisan mereka perangi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan betul apa yang dikatakan Habibana Walidana Al-Habib Ahmad bin Shalih Al-Attas. Ini dari sini kita bisa belajar nih, sebenarnya mereka nggak ada celah buat benci Rasulullah. Kalau melihat ke sosok Rasulullah nggak ada celah buat benci Rasulullah. Buktinya apa? Sebelum Nabi diutus sepakat tuh kabilah-kabilah Quraisy, hadal amin radhinahu, kami sepakat, kami ridho dah kalau udah dia yang mutusin, kami ridho. Artinya sebenarnya nggak ada celah buat benci baginda Rasulullah. Tapi yang mereka benci apa? Ajaran yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ganggu kepentingannya. Yang asik dengan riba, dengan bunga banknya, benci dengan orang-orang yang ngajak untuk ninggalin riba, padahal dia bawa obat, saudara. Yang asik dengan pacarannya, yang asik dengan main perempuannya, benci tuh, hatinya gedek dengan orang-orang yang ngajak dia supaya ninggalin pacaran, supaya jangan main perempuan, padahal dia lagi bawa obat mau nyelamatin dia dunia akhirat, saudara. Yang asik dengan pakaian ketatnya, yang asik dengan buka auratnya, gedek luar biasa sama mereka ulama-ulama yang ngurusin orang-orang yang pakai pakaian ketat, padahal itu ulama datang bawa obat buat nyembuhin penyakitnya, saudara. Mudah-mudahan ulama-ulama kita yang istiqamah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.